Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom, luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita semua ya pada sore hari ini. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena begitu baik penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kita sudah masuki bulan November. Kita lalui bulan Oktober dengan kasih dan kemurahan Tuhan, dan kita mulai pun di dalam kasih dan kemurahan Tuhan pula. Kita beribadah secara ini di tempat ini, baik secara online di mana Bapak Ibu berada dan maupun secara onsite. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita dipulihkan, disembuhkan. Kita diberkati di dalam segala hal. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, atas anugerahnya, atas kasih setianya. Kami mau beribadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau melawat setiap kami, baik yang beribadah secara online maupun onsite. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dipulihkan, diberkati. Kami akan mulai ibadah pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga pengurapan serta penjaman kudus. Kami akan mulai ibadah pada sore ini hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ucapan rasa syukur dan terima kasih
Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Dan biar tangan Tuhan yang menopang setiap kami untuk menjalani kehidupan ini. Haleluya.
lagi kita bersama-sama dengan Tuhan untuk selalu berjalan bersamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. sebagian daripada firman Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu untuk setiap kami. Engkaulah penebus kami, Engkaulah yang menghapuskan segala dosa-dosa kami. Haleluya.
merdekakan, ada kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu banyak kekurangan, namun aku punya Tuhan. Aku punya Yesus yang ada di dalam hatiku yang mengurapi. Sampaikan menjadi firman, pesan-pesan-Mu Tuhan, karena kami mau mengalami Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Yang percaya bersama saya mau sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Wow, luar biasa. Ya, shalom. Selamat datang. Ada saudara kita dari luar negeri. Luar biasa. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ya, kita mau menyadari saudara, seringkali setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. Ya, setiap awal bulan kita melakukan perjamuan kudus. Namun satu hal saudara, kita melakukan perjamuan kudus ini dengan cara yang layak atau tidak di hadapan Tuhan. Seringkali saudara, kalau kita menerima dengan sungguh-sungguh perjamuan kudus yang sebentar kita mau lakukan, laksanakan, saya percaya saudara dan saya akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara juga akan mengalami pemulihan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dengar baik-baik. Perjamuan kudus dilakukan jemaat Korintus. Ya, kita lihat yuk ayatnya di 1 Korintus 11 ayat 23 dan 30. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 30. Kita baca bersama-sama. Ya, kita baca yuk 2-3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ini kata Paulus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 24. Yang kedua 4. Kita baca bersama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Lanjut. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Wow, 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, sampai di sini dulu. Saudara, perjamuan kudus dilakukan jemaat Korintus itu di zaman Paulus. Ini Paulus ya sedang menegur, mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Kenapa? Karena Paulus sangat menyayangkan perjamuan kudus yang mereka lakukan itu dengan cara sikap yang salah. Makanya Paulus menegur, mengingatkan jemaat di Korintus
Mereka tidak memaknai perjamuan kudus sebagai makna mengingat kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi apa, Bu? Makanya Paulus menegur, mengingatkan. Saudara, ini terjadi dalam hidup kita. Banyak kadang-kadang kita menganggap perjamuan kudus ini hanya keagamawian, ritual. Perjamuan kudus ini ya kita lakukan setiap bulan tanpa kita mengerti maknanya. Hari ini saudara kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sudahkah kita memaknainya? Kita ada di tempat ini mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Apakah kita sudah mengerti bagaimana saya melaksanakan perjamuan kudus dengan hati yang layak di hadapan Tuhan? Luar biasa, saudara. Karena perjamuan kudus ini sudah ritual keagamaan, saudara. Setiap awal bulan masih kita melakukan perjamuan kudus. Tapi dengar baik-baik, apakah kita sudah memaknai perjamuan kudus ini? Cukup kita makan dan minum tanpa mengalami kuasa Tuhan. Ini semuanya hanya rutinitas, kebiasaan kita yang kita lakukan. Tapi dengar baik-baik, saudara, dalam ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Paulus katakan, kuteruskan pada gereja-gereja, telah aku terima dari Tuhan. Ini peringatan Tuhan bahwa Tuhan Yesus pada malam hari itu ia diserahkan mengambil roti. Luar biasa. Ini artinya apa? Paulus menegur jemaat kalau perjamuan kudus ini bukan hanya ritual keagamaan yang sering tanpa kita sadari kita kerjakan itu juga. Ini awal bulan saya mau perjamuan kudus. Bukan itu, saudara. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Di dalam perjamuan kudus ada kuasa Tuhan. Amin. Kalau kita dengan iman, wah, kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Seberapa banyak yang percaya hari ini perjamuan kudus yang akan kita lakukan malam hari ini ada kuasa Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Maka ayat yang ke-24 saya mau bahas. 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini, garis bawahi, saudara. Saya garis bawahi, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Wow, luar biasa. Makna perjamuan kudus adalah kita mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib, mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya di kayu salib, mengingat makna perjamuan kudus di mana Tuhan begitu mencintai hidup saudara dan saya. Amin. Sehingga dia rela mati di kayu salib. Untuk apa? Menyelamatkan hidup saudara dan saya supaya kita menerima keselamatan kekal. Dengan kita mengingat betapa besar kasih Tuhan, bukan ritual agama. Dengan baik-baik, perjamuan kudus yang akan kita laksanakan bukan ritual agamawi, bukan kebiasaan. Saya nggak mau di tempat ini yang mengambil bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus hanya ritual setiap bulan kita lakukan. Tapi mari buka hati kita, kita lakukan dengan penuh cinta kasih pada Tuhan. Karena Yesus mengingat Tuhan. Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Luar biasa. Kita boleh mengingat betapa besar kasih Tuhan buat hidup saudara dan saya. Ada amin, saudara? Itulah cinta Tuhan Yesus buat kita, buat saudara, buat saya di tempat ini. Tuhan begitu mengasihi kita. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, kita percaya ada kuasa di atas perjamuan kudus. Seberat apapun masalah persoalan pergumulan dalam hidupmu, saya percaya kalau kau punya iman, ada kemenangan karena ini janji Tuhan. Amin. Kita memperingati kasih Tuhan di kayu salib. Tuhan katakan, aku akan berikan kemenangan buat saudara dan saya. Bukan hanya kemenangan, Tuhan berikan kelepasan, kelegaan, pemulihan seutuhnya Tuhan berikan kalau kita hari ini ketika kita melakukan perjamuan kudus dengan hidup yang layak, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh
kita mau menyatakan cinta kasih kita pada Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus, Firman Kudus ini mengingatkan saudara dan saya, mengingat karya Tuhan yang begitu luar biasa di kayu salib. Ada amin saudara? Karya keselamatan yang Tuhan beri buat hidup saudara dan saya. Saudara, kita bayangkan saudara, di dalam perjamuan kudus saya sangat yakin ketika saya membuat firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan, nak, ketika engkau bersekutu dengan tubuh dan darahku, bukan hanya kebiasaan yang kita minum, yang kita makan, kita percaya, tapi Tuhan katakan, aku hadir, aku ada, aku hadir di tempat ini, dan aku bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Ada tubuh Kristus, ada darah Tuhan Yesus yang masuk mengalir di dalam hidup kita. Ada amin saudara? Ada kehadiran Tuhan di tempat ini. Saya sangat percaya itu saudara. Jadi perjamuan kudus bukan hanya kita lakukan setiap minggu, ada juga yang melakukan setiap bulan. Hati-hati, ada yang seminggu sekali. Tapi perjamuan kudus ini saudara, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Ada amin saudara? Di saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Kita merasakan kuasa darah Tuhan Yesus. Kita merasakan kuasa kasih Tuhan. Kita merasakan anugerah yang Tuhan beri di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Siap saudara? Jadi jangan rutinitas lagi ya. Kita mau benar-benar memaknai malam hari ini perjamuan kudus. Saudara mungkin bertanya, bagaimana Bu cara saya menyambut perjamuan kudus? Ayat yang ke-28. Yuk kita melihat. Ya, kita mau memaknai bagaimana saya menyambut perjamuan kudus dengan layak, dengan benar. 2, 3. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang apa? Menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bagaimana saudara kita boleh layak, berkenan sedangan dengan tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan kudus? Firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang menguji dirinya. Saya mau bertanya, hari ini kita mau mengikuti perjamuan kudus, apakah kita dari rumah atau dari seminggu sebelumnya atau dari sebelum ibadah, apakah kita sudah menguji diri kita, introspeksi diri kita sendiri, apakah aku berkenan atau aku layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus? Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Kenapa kita harus menguji diri sendiri? Karena hal ini sangat penting. Katakan kiri kananmu, sangat penting. Kenapa penting saudara? Anak-anak Tuhan, kita belajar. Saya mau ingatkannya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus setiap bulan, kita harus menguji diri kita dulu. Datang sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Melihat hati kita, melihat hidup kita. Adakah di dalam hidup kita masih menyimpan sakit hati, dendam, kebencian? Kita mau introspeksi. Kenapa penting Bu? Karena di dalam, ketika kita menguji diri kita, di dalamnya kerohanian kita akan semakin membaik, semakin sehat, semakin bertumbuh, semakin berubah, semakin hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Hari ini kita mau belajar menghormati. Kita mau menyambut perjamuan kudus dengan cara yang layak, dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan cara yang serius. Kenapa saudara? Yang kedua, selain kita menguji diri kita, supaya apa? Yang tadi pertama, supaya rohani kita sehat. Yang kedua, kenapa saudara? Karena kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Seberapa banyak yang membutuhkan Tuhan di dalam hidupmu? Angkat tangan. Katakan, Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Jangan pernah jauh dari kasih-Mu. Aku mau selalu ada di hati-Mu. Ada amin saudara?
kita perlu Tuhan yang kedua. Hidup di dunia ini banyak tantangan, banyak kesukaran, banyak kesulitan, banyak hal-hal yang membuat mengecewakan hidup kita. Tapi dengar baik-baik, saat kau melakukan perjamuan kudus dengan memaknai karya keselamatan yang Tuhan beri, saya percaya saudara, saat kita berkata Tuhan, aku membutuhkan Tuhan dalam hidupku, kuasanya bekerja dalam hidupku. Amin saudara. Ada pemulihan, ada berkat, ada mujizat, bahkan ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kelepasan, ada kelegaan yang Tuhan beri. Hari ini saudara, Tuhan akan menyegarkan hidup saudara dan saya di tempat ini. Ada amin saudara? 29, yuk kita baca. Wow, luar biasa, sebentar lagi ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas. Dengar baik-baik, ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ya barang siapa makan dan minum tanpa mengakui itu tubuh Tuhan, ia mendatangkan apa? Kadang-kadang kita tinggal makan aja, ini cuma roti bu, ini anggur kok. Kita tidak mengakui bahwa itu adalah tubuh Kristus dan itu darah Yesus. Hari ini kita mau mengakui. Ada amin saudara. Makanya saya selalu mendoakan lebih dahulu. Dengan iman saya percaya, Tuhan aku percaya roti ini Tuhan sudah ubahkan menjadi tubuh Kristus, dan anggur ini Tuhan sudah mengubahkan menjadi darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Dan Tuhan aku percaya Tuhan menyucikan, menguduskannya, sehingga kami ketika kami minum, kami makan, kami mengakui itu bukan roti, tapi apa? Tubuh Yesus. Itu bukan anggur lagi, tapi apa? Darah Yesus. Yang percaya bersama saya angkat tangannya, katakan amin Tuhan. Hari ini kita mau benar-benar mau belajar saudara. Mari, itulah cara yang layak mengakui bahwa tubuh Tuhan, darah Tuhan itu mengalir di dalam hidup kita. Jadi yang saudara makan, yang saudara minum hari ini itu adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapa yang percaya angkat tangannya? Kita harus percaya itu saudara. Bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi itulah tubuh dan darah Yesus. Luar biasa. Anak-anak Tuhan, kita bangga punya Tuhan Yesus. Bahkan kenapa yang ketiga kita harus melakukan dengan layak di hadapan Tuhan, yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mengambil perjamuan kudus, mari bereskan dahulu hati kita. Ketika ada masalah, ketika kita benci, kita kepahitan, kita dendam sama si A, sama si C, sama si B, sama siapapun saudara, dengar baik-baik, bereskan sekarang sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Jangan masih kau simpan di dalam hatimu. Buang saudara, ampuni orang-orang yang melukai kita, ampuni orang-orang yang mengecewakan kita, maafkan mereka. Katakan Tuhan, aku mengampuni, aku memberkati si A, si B sampai Z yang melukai hatiku. Aku lepaskan berkat dan pengampunan. Kenapa saudara? Ini firman Tuhan. 30 coba kita lihat ayatnya. Hati-hati anak-anak Tuhan, kalau kita tidak berkenan, tidak layak, hati kita belum dibereskan, belum mengampuni. Kita lihat ini. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan apa saudara? Tidak sedikit yang hati-hati. Banyak di antara kamu yang lemah. Ini akibatnya kalau kita tidak mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Kita akan mengalami ini saudara. Kamu akan lemah dan kau akan sakit. Sakit. Entar sakit. Tidak sedikit kata Tuhan yang meninggal. Makanya anak-anak Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, jangan main-main lagi. Kita mau serius, kita mau sungguh-sungguh. Karena perjamuan kudus
ada kuasa Tuhan. Amin. Yang ketiga, ketika kita mengampuni, lalu apa yang harus kita lakukan Tuhan? Yang keempat, minta ampun sama Tuhan. Apa saudara? Minta ampun. Kita juga mengakui kesalahan dosa kita yang kita lakukan, yang kita perbuat sepanjang 1 bulan yang lalu, bulan Oktober atau hari ini. Apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita minta ampun ya saudara. Jangan mengakui sama Ibu Lani, saya sudah melakukan dosa ini. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, jujur sama Tuhan, berkata, Tuhan ampunilah segala dosaku. Ampuni, ini dosaku mencuri, Tuhan ampuni aku. Sebut dosanya. Ya kalau sudah mencuri, bilang aku mencuri. Kalau aku berzina, bilang aku udah berzina, Tuhan ampuni aku tidak akan mengulangi dosaku lagi, aku mau bertobat. Mari saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, hari ini kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mengakuinya di hadapan Tuhan, saya percaya seberat apapun dosamu, semerah apapun dosamu, Tuhan pasti ampuni. Amin. Seperti firman Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti apa, Tuhan akan jadikan putih seperti salju. Amin saudara. Kalau gitu Bu, berat ya perjamuan kudus. Lebih baik aku tidak ikut lah Bu. Aku gak usah ambil perjamuan kudus ya sore hari ini Bu, karena aku belum bisa mengampuni nih Bu. Aku belum bisa memaafkan nih Bu. Aku gak ambil deh. Daripada aku mengalami ini. Ayat yang ke-30. Anak-anak Tuhan dengar baik-baik. Kita punya Tuhan yang lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita hari ini, Bu, saya gak mau ngambil perjamuan deh, karena saya belum bisa mengampuni si A sampai Z. Berarti saudara, kita tidak mengakui tubuh dan darah Yesus di dalam hidup kita. Kan kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita tetap berdoa lepaskan pengampunan, biarlah musuh-musuh kita bukan bagian kita, tapi Tuhan yang berperkara, Tuhan yang memberkati mereka. Karena saya mau ingatkan saudara, di dalam perjamuan kudus, berarti kita mengakui tubuh dan darah Yesus itu adalah kebenaran. Sekali lagi, kita mengakui bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus adalah apa saudara? Kebenaran. Luar biasa. Yang selalu akan memberi kita hidup. Siap saudara? Kita siap hari ini mau membereskan hati kita sebelum kita sehidangan dengan Tuhan. Terakhir Yohanes 6 ayat 53. Kita buka ayatnya ya, Yohanes 6 ayat 53. Inilah yang Tuhan beri bagi hidup saudara. Ketika kita mengakui di dalam perjamuan kudus dengan iman, kita percaya bahwa tubuh dan darah Yesus itu mengalir dalam hidup kita. Yohanes 6 ayat 53. Ya, ini yang terakhir kita mau terus bahas ya, sampai kita mengerti. Yohanes 6 53. Kita baca sama-sama supaya kita ngerti firman Tuhan ini. Saya tunggu saudara. Ya, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu saudara dan saya, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam. Hati-hati anak-anak Tuhan. Ingat, Yesus datang untuk memberi hidup
buat saudara dan saya. Percaya katakan? Amin. Yesus datang untuk memberi hidup. Kalau saudara mau menerimanya, kalau saudara nggak mau menerimanya, saudara tidak akan menerima hidup yang dari Tuhan, hidup yang kekal. Seberapa banyak yang mau menerima? Angkat tangannya. Bahkan Yesus datang, kata Tuhan, aku juga datang untuk mengampuni segala dosa-dosamu. Betapa itu kasih Tuhan buat saudara dan saya malam hari ini, saudara. Tuhan begitu mencintai hidup saudara dan saya. Kita patut bersyukur malam hari ini, patut berterima kasih, memaknai perjamuan kudus ini bukan rutinitas, bukan agamawi, keagamaan yang kita lakukan, yang kita tidak sadar tiap bulan kita kerjakan, kita lakukan, tapi tidak memaknainya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, kita mau memaknai karya keselamatan Tuhan Yesus yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. 54. Yuk, sedikit lagi. Mari, 54. Kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan berikan hidup buat saudara dan membangkitkan saudara dan saya. Dahsyat. Katakan, Tuhanku dahsyat. Yesusku dahsyat. Tuhan memberikan tubuh dan darahnya. Berarti saudara yang duduk di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming, engkau orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk memberi hidup buat kita yang harusnya mati. Luar biasa. Katakan kiri kananmu, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau disayang Tuhan. Amin. Kok nggak dikasih tahu sebelahnya? Katakan sebelahnya, kamu disayang Tuhan. Aku juga disayang Tuhan. Amin. Amin. Makanya ini firman Tuhan, Tuhan memberikan kau hidup. Jadi jangan takut dengan hidupmu. Ada Yesus yang selalu bersama dengan kita, sama bersama, berjalan bersama kita. Apapun, seberat apapun masalah, persoalan dalam hidup kita, saya percaya setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus, ada kuasa, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kemenangan. Tuhan beri buat saudara saya yang percaya, yang membuka hatinya, ada kebangkitan di dalam hidupmu. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan aku bersyukur. Tuhan aku bersyukur. Ya, pelan banget bersyukur. Katakan, Yesus aku bersyukur. Yesus. Aku lebih dari pemenang. Aku punya hidup. Aku punya hidup. Hidup yang kekal Hidup bersama yang kekal Tuhan. bersama Yesus. Dahsyat. Saudara, kenapa kita bersyukur? Karena kita berharga dan kita benar-benar menerima anugerah yang Tuhan beri, yang sering kita lupakan. Saudara, setiap bulan kita ambil perjamuan, nyanyi karena salibmu. Iya, betul. Tapi tidak memaknainya, tidak ingat pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jadi rutinitas setiap bulan kita lakukan. Tuhan gak mau itu, saudara. Tuhan mau kita lakukan karena kita cinta Tuhan. Amin. Karena Yesus begitu cinta sama saudara. Katakan, Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Hari ini saudara dengar firman Tuhan. Terakhir ya. Terakhir 56 lompat Pak, biar cepat. Yuk, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam dia. Ganti yuk namanya, pakai nama saudara dan saya, dan bukan hanya ikutin saya ya, tapi imani perkataan profetik. Kita percaya malam hari ini firman Tuhan ini dinyatakan buat kita. 2, 3.
Barang siapa makan daging Tuhan dan minum darah Tuhan Yesus, aku tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam aku. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Tuhan tinggal di dalam siapa? Amin. Amin. Yang benar. Yang benar. Seberapa banyak yang percaya Tuhan tinggal di dalam aku? Di sini semua angkat tangan. Aku percaya Tuhan, rohmu yang ada di dalam aku lebih besar ketika punya masalah, pergumulan, persoalan, tekanan, beban berat, kesulitan. Kita menyadari ada roh Tuhan di dalam aku, tapi seringkali kita lemah. 4L itu ada dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, buang itu. Apa sih Du? Bu 4L, yuk sebutkan yuk. Letih, lesu, terus apa lagi? Lemah, Cilaka 12. Anak-anak Tuhan, letih, lelah, terus apa lagi? Lesu, lemah. Enak aja letoy katanya ya. Cilaka 12 ini imannya yang letoy. Yuk sama-sama sebut. 1, letih, lelah, lesu, lemah. Apa yang lemah? Jiwanya lemah, rohnya lemah, kedagingannya semua lemah. Ada masalah, putus asa. Tuhan, mana sih Engkau tidak menolong aku? Kan aku tinggal di dalam-Mu Tuhan, dan Engkau tinggal di dalam aku, tapi aku lemah. Jangan lemah, anak-anak Tuhan. Kita percaya Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Kenapa? Karena kita melakukan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, maka roh kita dengan roh Tuhan, tubuh kita, tubuh Yesus dengan darah Yesus, itu otomatis masuk di dalam tubuh kita. Setiap hari ada Tuhan dalam hidup kita, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Ada Tuhan setiap hari yang bersama dengan kita. Yang percaya katakan Amin. Katakan yuk kiri kananmu, jangan takut, ada Tuhan yang selalu bersamamu. Takut ada Tuhan. Amin. Amin. Tapi kadang-kadang kita takut ya. Dengar baik-baik, bangkitkan iman. Kan kita setiap bulan ini melakukan perjamuan kudus. Kita punya iman, ada Tuhan yang selalu ada bersama aku setiap hari. Yuk ikutin saya supaya ingat sampai rumah. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama aku setiap hari. Bersama aku setiap Tinggal bersama aku setiap hari. tinggal bersama aku. Karena aku percaya Karena aku percaya. tubuh dan darah Yesus Udah doa Yesus. mengalir dalam hidup. Bersatu dengan tubuh dan jiwa rohku di dalam nama Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Kenapa saudara? Karena tubuh ini adalah baitnya Allah. Amin. Tubuh ini adalah apa? Baiknya Allah. Baitnya Allah, rumah Tuhan. Seringkali kita nyanyi di hati ini. Ayo nyanyi, coba saya ingatin. 2, 3. Di Hati ini lanjut. Benar nggak? Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau berada. Gampang nggak nyanyinya? Tapi kadang-kadang kita merasa seorang diri, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mau memahami, nggak ada yang mau mengerti. Saya menghadapi masalah persoalan pergumulan sendiri, sehingga saya jadi lemah, saya nggak kuat. Padahal ini firman Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan selalu ada. Kita yang melupakan Tuhan, kita yang nggak menyadari bahwa Yesus itu selalu ada di dalam hidup saudara dan saya. Makanya anak-anak Tuhan yang terakhir, tinggallah di dalam Tuhan. Apapun yang kau hadapi hari ini, tetap tinggal di dalam Tuhan. Maju terus melayani Tuhan. Maju terus beribadah. Maju terus untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan selalu beri yang terbaik, yaitu karya salib Tuhan. Tuhan nyatakan dalam hidup kita.
Hari ini Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Saudara siapkan diri saudara, jangan main-main lagi. Kita harus komitmen melayani Tuhan. Kita komitmen mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Dan kita juga komitmen, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, kita menyadari, pasti kita bisa mengampuni. Amin. Kita bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang memusuhi kita. Karena mereka bukan bagian kita. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, siapkan untuk perjamuan kudus. Tadi firman Tuhan sudah saya sampaikan. Kalau Tuhan bilang ampuni, tapi kita masih mau simpan itu kepahitan, benci, dendam, sakit hati, maka kita kehilangan Tuhan. Mari hari ini saudara, ada keterbukaan dengan Tuhan. Kita juga mau mengakui dosa-dosa kita pada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku orang berdosa, aku butuh Tuhan karena anugerah-Mu, karena keselamatan yang Tuhan beri. Aku rindu Tuhan, Roh-Mu ada di dalam aku. Jadikan aku rumah-Mu, jadikan aku bait-Mu. Hari ini kita mengakui di dalam perjamuan kudus, yang kita makan, yang kita minum adalah tubuh dan darah Yesus. Dengan jalan kita percaya, mengakuinya pada Tuhan. Bukan rutinitas, kebiasaan yang kita lakukan. Tapi hari ini kita percaya. Kita percaya ada cinta Tuhan di dalamnya. Di dalam perjamuan kudus ada cinta Tuhan buat saudara. Tuhan tahu apa yang jadi beban, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupmu. Tunggulah waktunya Tuhan. Tuhan pasti menolong engkau. Tuhan pasti akan memberikan engkau jalan keluar. Karena di dalam perjamuan kudus ini ada kuasa Tuhan. Saya mengundang Bapak Kiki untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian kasih yang terindah di dalam hidup. Mari saudara, persiapkan, kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Perjamuan kudus ini bukan kita main-main lagi. Bukan keagamaannya, bukan rutinitas kebiasaan yang kita lakukan setiap bulan. Tapi kita boleh mengalami Tuhan, mengalami jamahan lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan. Kalau engkau datang dengan sakit penyakit, percaya dengan iman. Dalam perjamuan kudus ada kuasa engkau mengalami kesembuhan. Kalau engkau mengalami kepahitan, dendam, sakit hati, bereskan hari ini juga. Lepaskan pengampunan bagi musuh-musuhmu, orang yang menjahatimu, karena mereka udah bukan bagian engkau lagi. Mereka bagiannya Tuhan. Hari ini saudara, kita juga mau minta ampun Tuhan. Akui dosamu, bertobat, berubah, kata Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan. Karya salib Tuhan begitu luar biasa. Pengorbanan Tuhan di kayu salib itu akan membawa hidup yang kekal bagi saudara dan saya yang percaya pada Tuhan. Mari para singa untuk maju ke depan. Bahkan WL juga kita angkat pujian. Bersama-sama angkat tangan kita. Kurabata syukur. Kurbi asyad. Saya mengundang Ibu Krisnati juga maju ke depan. Hati yang mulia. Para imam terus angkat pujian ini bersama jemaat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kami dengar. Kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami alami kemenangan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, kemerdekaan di dalam hidup kami. Kami dipulihkan. Kami mengalami janji-janji Tuhan. Ada kebangkitan, ada kehidupan. Kami mau terus Tuhan setia padamu. Kami terus cinta Engkau Tuhan. Sampai kami boleh menerima mahkota yang dari Tuhan. Ada satu hal, satu hal kami boleh mengingat cinta kasih Tuhan. Pada malam hari ini lewat perjamuan kuduskan hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan
Percaya dengan iman, Tuhan sudah mengubahkan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyucikan, Tuhan menguduskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengan syukur, terima kasih kami buat karya-Mu, kasih-Mu, kemurahan, kebaikan yang Tuhan nyatakan malam hari ini. Aku percaya Tuhan hadir di tempat ini untuk melawan penjaman, dan kami percaya Tuhan malam yang terbesar. Dan aku percaya Tuhan di dalam nama Yesus, ketika kami bertemu dalam tubuh dan darah Yesus, Tuhan hadir di tempat ini. Kuasa-Mu dinyatakan, Tuhan hadir mengalirkan setiap hari selalu ada bersama dengan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah, berbicaralah Tuhan, sampaikan pesan bersama pada anak-anak di dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ampuni terlebih dahulu segala dosa kesalahan kami, perbuatan tingkah laku. Kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersama pada kami. Kami bebaskan, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan ku hargai Yesus. Saudara yang mau ambil dalam nama Yesus, ambil dalam nama Yesus. Tuhan berfirman, Kurabata Karaba Yesus. Di dalam hidupku, di dalam nama Yesus, yang selamatkanku. Katakan Engkaulah hartaku Tuhan, Engkaulah harta nama yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Di dalam Yesus, berjamaah kudus, di mana saudara dan saya, karena salib Tuhan, saudara diselamatkan. Karena salib Tuhan Yesus, saudara disembuhkan. Karena salib Tuhan, saudara dipulihkan.
Karya salib Tuhan saudara berkemenangan. Hari ini kita memperingati Tuhan Yesus di salib. Mari saudara kita jaga kasih karunia yang Tuhan beri. Kita mau angkat tubuh Kristus, tubuh yang dipecah-pecahkan untuk mengampuni dosa, untuk menanggung segala kutuk, untuk menanggung segala penyakit. Mari angkat dan dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bukankah yang saudara pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat darah Yesus. Naikkan syukur dan terima kasihmu pada Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Gloria Rabahasana. Mari naikkan syukurmu pada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, percayalah dengan iman, dosamu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Mari sembah Tuhan, haleluya. Percayalah Tuhan sudah menanggung kelemahanmu di kayu salib. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena salibmu aku hidup. Mari sembah.
Yehuda, pengurapan Isakar. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, urapan kasih kuasa-Mu, uriasan, karyosan. Setiap pribadi katakan, Tuhan, aku rindu diurapi. Rasakan kasih Tuhan di tempat ini. Katakan, aku rasakan kasih-Mu. Sambungan hidup bersama Tuhan. Sucikan, kuduskan Tuhan. Bukan minyak, tapi kuasa Tuhan. Engkau yang mengubahkan menjadi darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Tuhan yang akan memateraikan setiap kami umat-Mu di tempat ini. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan materaikan kami, Tuhan urapi kami. Di bulan November ini Tuhan, Tuhan yang menuntun, mengarahkan, membimbing, memimpin setiap langkah hidup kami. Tuhan yang menyertai kami, keluarga kami, anak, menantu, cucu kami, suami, istri kami, usaha bisnis ekonomi kami, pelayanan kami. Tuhan yang mengurapinya di dalam nama Yesus. Karena kami percaya malam hari ini, urapan kasih kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Tuhan mengurapi kami dengan urapan Yehuda, urapan Isakar. Kami terima malam hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Mari angkat pujian. Ku rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara, angkat kedua tangan di dalam nama Yesus. Ketika kau menerima minyak urapan itu, Tuhan akan memateraikan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Katakan, ku rasakan kehadiran-Mu. Urapan kasih, urapan Tuhan, urapan Tuhan, mujizat urapan Tuhan. Kau akan mengalami mujizat. Yang percaya katakan amin. Curahkanlah urapan Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan. Simpan dulu ya saudara. Kasih-Mu, angkat pujian. Buka hatimu, rasakan kasih Tuhan mengalir. Ada ketenangan, ada kekuatan, ada kesegaran dalam jiwa. Karena Tuhan memelukkan kau, menggendong kau, mengurapi dan memateraikan dengan hati yang tercurah. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Amin. Allah mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Kuliah telah yang lemah Tuhan berkuasa. Dorong bahagia. Mujizat terjadi sekarang. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun dalam nama Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mari angkat darah Tuhan yang tercurah di kayu salib. Sekali lagi katakan, curahkan urapan Tuhan. Curah dengan iman. Haleluya. Aku terima urapan-Mu yang baru Tuhan. Curahkanlah urapan Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima. Orang-orang kasih, orang-orang kasih. Mujizat terjadi. Aku percaya Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi
di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan memantelaikan kami dengan kuasa darah Yesus. Dan aku percaya di bulan November ini Tuhan menyertai kami, melindungi, memagari, membentengi, memberkati kami dengan kelimpahan, memakai setiap kami jadi alat kepercayaan-Mu. Bahkan kami boleh dipulihkan, disembuhkan, kami boleh berkemenangan. Kami terima Tuhan malam hari ini mujizat, keajaiban, supranatural. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kalau masih ada sisa oleskan pada tubuhmu yang sakit, di dalam nama Yesus katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakitku dijamah Tuhan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Mari naikkan syukur kita, katakan, curahkan, kedua tangan kita sembah Tuhan. Terima mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Yang sakit jadi sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kekuatan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, kemenangan dinyatakan malam hari ini. Curahkan Tuhan, haleluya. Terjadi di tempat ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Aku terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tadi kita belum doa persembahan ya. Kita kembali tundukkan kepala. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus dan pengurapan, untuk firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya, persembahan kali ini ada 2 kali. Yang satu untuk kas gereja, yang satu untuk diakonia. Jadi ada 2 kali ya, kantongnya ada 2. Silakan kepada petugas kolektan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun
Yesus membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Dan kami mewakili sidang jemaat dan juga Ibu Gembala tempat ini mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman yang lain? Tidak ada pengumuman. Kegiatan rutin seperti biasa ya, hari Senin sampai dengan Sabtu. Setiap sore ada doa, dan kecuali hari Selasa doa siang, doa dan puasa pukul 1. Tuh, pengumuman selanjutnya petugas-petugas yang akan melayani minggu depan akan diumumkan dan dihubungi kemudian hari. Dan dengan kasih Tuhan saya minta Bapak Hendra Budiman untuk berdoa syafaat, doakan bangsa dan negara, pemilihan umum dan cuaca di Indonesia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami berpokok doa syafaat untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah melawat bangsa ini, mengurapin, menolong bangsa ini Tuhan. Melepaskan diri dari setiap pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa yang ingin mengganggu stabilitas ekonomi di negara ini Tuhan. Teristimewa Tuhan menjelang pemilu Tuhan. Tuhan akan tolong Bapa supaya pemilu boleh berjalan dengan baik Tuhan. Banyak kelompok-kelompok yang tidak senang dengan adanya demokrasi di negeri ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah singkirkan, Kau sudah semuanya habiskan semuanya. Setiap perongrong-perongrong maupun mereka yang berusaha menggagalkan sudah Engkau berikan Tuhan pertolongan Tuhan, sehingga aparat-aparat kepolisian dan keamanan sudah bebas melakukan dan menangkap setiap orang-orang yang bermaksud jahat yang ingin merusak tatanan negara demokrasi di negeri ini Tuhan. Dan kami percaya Indonesia terus dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Tuhan menolong setiap bangsa ini menjadi bangsa yang boleh berkemenangan, bangsa yang boleh mengalami Tuhan damai, sejahtera dan shalom. Tuhan terus turun atas bangsa ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan kuasa Allah terus dinyatakan Tuhan. Berkati negara ini Tuhan. Oh Tuhan, tolong Bapa, lepaskan setiap pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha merongrong negeri ini Tuhan, yang ingin mengganti falsafah negara ini Tuhan. Dan kami percaya Indonesia tetap boleh berdiri, tetap boleh tegak Tuhan, karena gereja-gereja Tuhan terus berdoa, gereja-gereja Tuhan memohon setiap supaya pemimpin negara ini boleh dapat memimpin negara ini dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, lewat pemilu yang akan datang kami boleh mendapatkan seorang pemimpin yang baik untuk meneruskan kebijakan yang sudah ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong semuanya boleh berjalan baik dan lancar Tuhan. Kami percaya Tuhan terap memberkati ini Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan, boleh mengalami terobosan-terobosan dan sukses Tuhan di dalam segala bidang Tuhan. Dan ekonominya Tuhan terus bergerak Tuhan. Walaupun banyak sekali terjadi krisis di negara-negara di muka bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia tetap dilawat Tuhan, Indonesia tetap diberkati Tuhan. Indonesia boleh melewati, tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Indonesia boleh mengalami Tuhan kebebasan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di negeri ini Tuhan, itu boleh menyadarkan bangsa ini boleh berbalik kepada Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Dan setiap apapun yang terjadi tidak luput dari seizin Tuhan. Dan kami percaya semuanya boleh mendewasakan bangsa ini Tuhan, boleh terus mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan juga akan menolong gereja-gereja Tuhan di negeri kami, di bangsa kami Tuhan, boleh tetap bersatu, boleh tetap selalu bersyafaat untuk negara ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menolong gereja-gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf, keluarga yang menjadi pemimpin di tempat ini Tuhan, khususnya di GKKI. Berkati Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan menjadi alat di tempat ini Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan senantiasa mensingkapkan setiap rahasia-rahasia firman Tuhan, boleh menguatkan kami setiap umat-umat-Mu.
Tuhan juga kami merindukan tempat ibadah yang permanen. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang sanggup mengadakan, Allah yang kaya akan setiap berkat-Mu yang akan dicurahkan, yang akan menolong setiap keperluan anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu, dan setiap untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Dan saya teruskan pada hambanya untuk menyampaikan doa berkat. Mari saudara, taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita mau profetik. Kita percaya di bulan November ini, saudara dan saya akan mengalami janji-janji Tuhan. Berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Ketika engkau menaruh tangan kananmu, engkau berkata, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menerima urapan Isakar. Aku sudah menerima urapan Yehuda di dalam hidupku. Aku sudah menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Aku sudah menerima pemulihan yang dari Tuhan. Aku sudah menerima di mana kemenangan yang dari Tuhan. Karena aku percaya Tuhan malam hari ini Engkau yang akan menuntun, mengarahkan, membimbing setiap langkah hidup kami di bulan November ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kaki kami melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai kami. Bahkan Tuhan, aku percaya tiang awan, tiang api selalu menudungi kami. Bahkan Tuhan perintahkan malaikat-malaikat-Mu untuk berkemah di rumah-rumah kami, di toko usaha, pekerjaan, pelayanan kami, di keluarga kami, anak-anak, menantu, cucu-cucu kami, suami istri kami, famili-famili orang tua kami mengalami berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan di bulan November ini Tuhan, keajaiban mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Semua itu kemuliaan nama Bapa di surga. Karena aku percaya aku diberkati untuk menjadi berkat. Aku menerima berkat-Mu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita mengangkat tangan. Saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu. Diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Dan aku percaya minyak anggur gandum yang baru malam hari ini Tuhan sudah curahkan mengalir di dalam hidupmu. Pintu-pintu dibukakan atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan peluang-peluang yang baru Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu. Kami diberkati untuk jadi berkat. Kami berbuah, berakar, bertumbuh untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya malam hari ini Tuhan, kami sudah menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha, Tuhan memberkati kami semua di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kita yakin kita sudah menerima berkatnya Tuhan. Aku percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berlimpah-limpah Tuhan, perluas daerah ekonomi, perluas daerah pelayanan, perluas Tuhan daerah pekerjaan, studi, sekolah anak-anak-Mu. Aku percaya perluas Tuhan. Kami sangat yakin ada tangan Tuhan yang menyertai kami di bulan November ini. Ada tangan Tuhan yang memberkati, melindungi, memagai, menyertai. Aku percaya malapetaka, sakit penyakit tidak dapat mendekat. Ada kuasa kasih memakaikan kami dengan darah Yesus sehingga ketakutan, haleluya.
usaha bisnis ekonomiku, pekerjaan pelayananku diberkati Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama